Dipersilakan. Aduh. Beruntung. Woi, Beli majalah di Planetasi. cakep. Politik masalah bikin pusing. Oh. Saya butuh ke dokter nih. Dokter, Pak dokter. Ada yang mau lihat Pak dokter? Di sana. Di sana. Katakan dokter, katakan dokter. Dokter, dokter. Pagi lagi yang mencari dokter. Maaf ya, kami terlambat ke sini. Apa masalahnya? Jadi gini dok, saya dari PT Pali Indonesia merupakan pionir perusahaan pertambangan nikel pertama di Indonesia sejak tahun 1968 dok. Dan saya bekerja di area Bandung Murni dok. Oh iya, PT Pala memang mantap. Kita akan susun rencana penguatan Anda untuk beberapa bulan ke depan ya. Bisa diceritakan apa masalahnya? Jadi gini dok, kami punya 3 tahun setiap tahun dilakukan perawatan selama 116 jam perlu perawatan dok, dan ada 30 kali perawatan per tahun dok. Serta kami menggunakan cooling dalam proses awal dok untuk pendinginan kamar tersebut. Di lapangan kami mendapatkan masalah dok, yaitu tingginya frekuensi pemanggilan teknisi dan ada delay 2 jam per perawatan dok akibat pemanggilan teknisi tersebut. 1 dari 5 perawatan juga dok ada kerusakan motor di cooling kami, dan ada potensi kerugian 300 ton nikel per tahun dok. Kita melakukan pengobatan intensif dulu ya. Target kami itu untuk mengurangi waktu seorang teknis untuk datang ke lapangan dan mengurangi kerusakan pada produsen. Ya, karena kondisi yang ada saat ini adalah terdapat beberapa kerusakan pada motor cooling fan, sehingga proses pekerjaan pada parsial relay mengalami keterlambatan hanya gara-gara menunggu kedatangan teknisi. Jadi kami menduga bahwa operator tidak bisa melakukan pemasangan dan pengoperasian kipas secara mandiri, dan kontrol kipas sendiri tidak dilengkapi oleh sistem kontrol lain 3 fasa. Pak Dokter Nathan, Ya, masih punya nggak koneksi dengan teman kita Yosa yang ada di luar angkasa itu? Mungkin bisa dipanggil membantu kita. oke, saya catat nomornya ya. Halo. Ya. Ini kami di Ibu Mini. Apa bisa kami dibantu? Kami tunggu ya. Oke, halo teman-teman manusiaku. Saya di sini sudah diculik oleh alien di planet Mars selama bertahun-tahun dan sudah belajar teknologi mereka. Nah, saya sudah dengar tentang masalah cooling fan ini, betul kan? Adakah teknologi dari alien yang sudah dipelajari selama ini yang bisa membantu saya? Oh, tentu saja ada, tapi saya pikirkan dulu ya solusinya. Oke, saya sudah pikirkan solusi dan saya sediakan 3 solusi alternatif. Silakan dipilih Pak Dokter. Saya pikir-pikir dulu ya. Alternatif pertama itu operator tidak bisa mengatur putar cooling fan. Alternatif yang kedua itu tidak bisa menjalankan secara mandiri. Kemudian alternatif yang ketiga itu operator bisa mandiri walaupun kita ada tambahan biaya. Tapi kami memilih alternatif yang ketiga karena ini akan mampu menyelesaikan masalah saat ini. Oke, betul sekali. Jadi dengan pemasangan plug, sistem proteksi dan sistem kontrol tangan bisa menyelesaikan masalah yang ada tadi. Setuju semuanya? Setuju. Mantap. Tapi jangan lupa masih ada risiko yang harus kita tanggulangi dan kita buatkan rencana pencegahannya karena nilai risiko dari solusi tersebut masih tinggi. Ya, kalau begitu langsung saja ya kita eksekusi. Kita mulai dari survei lapangan, kita buat desain kelistrikan, perencanaan komponen,
perakitan dan pemasangan serta uji coba. Nah, kalau begitu kita lakukan survei lapangan dulu dokter. Kita jelaskan melalui tentang ini ya dokter. Jadi lapangan kami menggunakan nomor startup. Adanya sistem proteksi sehingga membutuhkan waktu pemanggilan teknisi dok. Selain itu ada potensi kerusakan motor pada event kami dok. Oke, betul sekali tadi yang dibilang oleh Mas Maki ya. Jadi saya sudah buatkan desain kelistrikannya. Terlihat bahwa sistem sebelumnya ini masih hanya menggunakan direct contact starter. Sementara inovasi yang kami bawa sudah kami tambahkan proteksi relay 3 fasa dan kontrol forward reverse untuk mengatur arah putar motor. Oke, ini saya sudah siapkan bahan-bahannya untuk dijadikan sebagai obat. Ya, karena segala sesuatu sudah kita kerjakan, inovasi kita sudah diaplikasikan. Untuk lebih jelasnya, saya akan tunjukkan lewat prototipe yang telah kami persiapkan. Bisa dilihat ya? Oke? Bukan sihir. Inilah karya inovasi kami. Tunjukkan pesonamu. Ya, inilah wujud karya kami. Langsung saja saya akan tunjukkan cara penggunaannya. Pertama, langsung kita pasang pada mulut tanur peleburan. Ya, ini adalah tanur peleburan kami. Seperti ini modelnya. Setelah dipasang dengan baik, kita langsung pasang pada koneksi power supply. Ya, setelah terhubung, dapat langsung kita operasikan kipasnya seperti ini. Kita tekan tombol on. Aduh, ada masalah ini. Tidak menyala lampu ready-nya. Kita cek kembali penghubung power supply. Lalu kita tekan kembali tombol on. Nah, lampu sudah menyala. Tandanya bahwa kipas siap dioperasikan. Cara mengoperasikannya seperti ini. Kita ambil tombol lihat, kita start motornya. Setelah lampu ini menyala, itu tandanya bahwa motor sudah running. Kita yakinkan arah putaran angin ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Langsung saja kita rubah. Kita matikan dulu. Ya. Langsung kita rubah arah putaran. Di sini kita start. Nah, lampu ini menyala. Tandanya kipas sedang berjalan seperti yang dibutuhkan. Kita lakukan pendinginan. Setelah selesai pendinginan, kita bisa matikan, gampang saja matikan. Kita cabut kabel, lepas, simpan kipas pendingin pada tempat yang lebih baik, siap untuk kita pakai pada pekerjaan berikutnya. Sangat bermanfaat ya dok di tanur penggiling saya. Tapi kita evaluasi bersama dulu ya dok. Jadi sebelumnya menggunakan manual start-stop digantikan dengan forward reverse dengan sistem proteksi 3 fasa. Dan sebelumnya menunggu dan memanggil teknisi menjadi mandiri dan aman. Ya, dari sisi safety, inovasi kami ini sangat aman, di mana dapat menghilangkan risiko kecelakaan kerja karena teknisi tidak perlu lagi ke lapangan untuk melakukan perbaikan dan pemasangan. Dan dari frekuensi pemanggilan dan durasi pemanggilan yang lalu-lalu itu sangat tinggi sebelum inovasi ini dilakukan. Sekarang sudah tidak ada lagi. No. Oke, saya lihat kirimnya ke uang kita dulu ya. Jadi perusahaan itu hanya berinvestasi 32 juta untuk menghindari potensi kerugian sebesar 76 miliar. Modifikasi ini itu terjadi tingkat risiko yang sangat tinggi. Setelah kita melakukan modifikasi, tingkat risikonya sudah rendah. Oke, selanjutnya kita saksikan sedikit pesan dari Direktur PT Pal Indonesia, Pak Agus. Mewakili PT Pal Indonesia, kami bangga dengan inovasi di PT Pal Mainoran yang mengutamakan safety serta produksi. Inovasi ini tentunya berkontribusi dalam target produksi perusahaan tahun 2024 sebesar 70.805 ton.
CTS Production. Saya akan membuatkan standarisasi saya akan membuatkan MOC terkait inovasi kami dan akan membuatkan standarisasi drawing PT PAL Indonesia, SOP dan prosedur pengoperasian KIPAS serta akan disosialisasikan ke teman-teman teknisi standarisasi baru ini. Oke, jadi pastinya inovasi kami ini sudah sangat berhasil diterapkan di area PT PAL Indonesia karena ada 3 alasan. Yang pertama, proteksi relay 3 fase ini sangat cocok untuk digunakan di seluruh jalur kelistrikan yang ada. Dan untuk kontrol forward reverse sendiri sangat cocok untuk digunakan di segala peralatan portable di pabrik yang khususnya menggunakan motor 3 fase sehingga bisa dikontrol arah putarnya. Jadi kesimpulannya penerapan dari inovasi ini tidak terbatas di area PTVI saja, tapi juga di perusahaan lainnya. Sedikit penerapan yang telah kami kembangkan di PTVI selain dari cooling fan ini, yang pertama dari pompa air kolam pengendapan nikel pada Oktober 2023, lalu pada konveyor batu November 2023, dan yang baru-baru ini di kren pengangkut logam cair pada September 2024. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video inovasi yang telah kami buat berikut ini. Ya, perkenalkan, nama saya Agus Muhammad. Saya Profesor Resi Komputer, Nasika dari tim PAL Indonesia membuat inovasi yang kami di siswa PSI bisa membantu karena kami bisa melakukan sendiri kerja ini. Hingga kami coba sudah bisa langsung jalankan tentunya. Dan yang menurut kalau kita masa dari polisi ini salah atau tarifnya salah, maka kami di Komisi langsung kembali sehingga bisa langsung sesuai dengan harapan kami. Sehingga terima kasih untuk tim PAL Indonesia yang dalam inovasi yang sangat baik meningkatkan baik operasi untuk inovasi sipil. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter telah membantu saya dan Pak Yoga telah membantu saya mengatasi masalah saya. Kalau begitu, saya karena sudah tidak ada masalah lagi, saya pulang mau jalan-jalan ke Bali ya. Oke. Oke, karena seluruh masalah selesai, saya akan kembali ke planet Mars bersama alien saya ini tentunya. Oke, saya sampai jumpa. Dadah. Sudah PSBB panggilan Pak Dokter Nadam. Sepertinya karena inovasi yang kita terapkan itu sudah sangat baik, berhasil mengobati pasien kita yang sakit parah itu. Ya betul Dr. Bedi. Mari kita pulang bersama. Demikian kami punya presentasi. Terima kasih Pak Bedi dan Bapak sekalian. Sampai jumpa di kesempatan. Mari pulang, marilah mari pulang. Oh, ini tadi itu kertas deh. Kertas deh. Oke, mari.
Kami asli. Orang dewasa. Baik. Baik, terima kasih presentasinya. Mohon maaf tadi ada telat. Tapi saya lihat sih ini cukup bagus, inspirasi. Tadi Bapak dari maintenance yang riset ya, biasa bisa berpikiran untuk memberikan improvement yang terbaik buat Ali ya. Nah, saya ingin konfirmasi pada saat ini kan pada saat maintenance ya, pada saat maintenance kemudian terjadi pendinginannya, proses pendinginannya tidak berjalan lancar karena kipasnya gitu ya, karena kipasnya tidak bekerja dengan baik, maka diperlukan alat biasanya sebelumnya teknisi dipanggil gitu ya, teknisi dipanggil untuk memperbaiki itu, tapi sekarang dibuat improvement, teknisi tidak perlu dipanggil, tapi dari teman-teman operator bisa melakukan sendiri gitu ya. Nah, biasanya kalau setelah dilakukan pendinginan itu apakah kerusakan yang terjadi tetap diperbaiki atau enggak ya? Oh baik, saya izin menjawab ya. Jadi untuk operator ini kan tujuannya kan untuk mengoperasikan, menyala, connect dan disconnect itu secara mandiri, serta untuk mencegah kerusakan karena ada sistem proteksi tadi. Jika salah satu fase supply-nya hilang, RST-nya hilang, maka tidak akan nyala seperti tadi. Jadi setidaknya motor itu tidak sempat rusak gitu. Nah, baru kita operator panggil tim teknisi, tim maintenance. Tujuannya bukan untuk memperbaiki kipas, tapi memperbaiki supply gitu. Jadi beda tujuan pemanggilannya. Karena kalau supply-nya tidak diperbaiki, ya kipas tidak akan jalan karena desainnya seperti itu untuk mencegah kerusakan motor kipasnya sendiri. Oke. Itu yang saya baca makalah itu yang bingung saya menjelaskan. Oke, makasih. Terima kasih. Selamat ya atas diskusi kami. Ini saya tambahkan ini ya, sedikit ini ya, kalau di penjelasan awal kan untuk modifikasi dia ya, saya ingin tahu dulu saat ketemu apa namanya skematik yang ini ya, ada beberapa percobaan ya, apa saja ini dulu yang menjadi ini ya, yang coba diiterasi dari beberapa skematik yang ada. Terima kasih. Ada beberapa percobaan untuk mendapatkan ya tadi modifikasi kontrol yang paling ini ya. Iya, sudah 3 kali kami lakukan percobaan Pak. Pertama, yang seperti yang pertama tadi, ini kan ya seperti ini. Ini yang pertama sebenarnya pakai colokan seperti ini. Dia pakai colokan seperti ini. Cuman ini yang sering bermasalah, tidak bagus power supply dari hasil colokan. Nah, ketika itu terjadi, otomatis operator akan memanggil kami teknisi. Dan kedua, ketika bagus ini pun, tetapi pada saat mengoperasikan tidak sesuai dengan arah tiupan angin, mereka akan memanggil kami teknisi kembali untuk membalik putaran secara manual. Di dalam kabel yang kami putar, kami harus buka panel. Nah, akhirnya percobaan pertama gagal. Percobaan kedua, kami lepas colokan. Kami lepas, kami yang sambung langsung. Ini otomatis ketika akan dipasang, otomatis teknisi listrik yang harus pasang, bukan pihak operation. Itu potensi mencelakakan kami karena kami harus ke lapangan. Akhirnya kami lakukan yang ketiga ini, kami pasang kontrol seperti ini, lalu kami lengkapi kembali dengan colokan seperti ini, sampai operator atau yang mengoperasikan kipas bisa secara mandiri. Sekarang tidak perlu kami dipanggil lagi. Terima kasih. Betul sekali. Saya tadi tapi tadi. Jadi mungkin saya sampaikan dari sini saja alternatif solusi terpilih.
sebetulnya itu semua percobaan kami ada hasilnya dan operator sudah merasakan dan berhasil. Tapi ternyata tidak hasil inovasi kami itu belum memenuhi seluruh keinginan operator gitu. Jadi masih parsial saja manfaat yang dirasakan. Ada yang pertama tadi itu cuma bisa menyalakan secara mandiri karena pakai plug kan, tapi tidak bisa mengontrol gitu. Tapi juga tidak perlu teknisi untuk connect. Nah yang kedua itu karena langsung pakai kabel, jadi kan pakai teknis tadi. Nah operator tidak bisa pasang sendiri, tapi karena dilaksanakan oleh teknisi, arah putarnya sudah pasti benar, tidak salah gitu. Nah makanya kita buatkan inovasi yang ketiga, biar semuanya oleh operator. Walaupun memang modalnya sedikit lebih mahal dari dua alternatif lainnya, tapi seluruh manfaatnya sudah terasa. Baik, saya sebenarnya masuk ke dalam lagi sebenarnya yang khas pembuatan kontrol nih gitu, wiring jadi kan mungkin ada dulu ada beberapa opsi ya. Makanya tadi ada batasan ya parameter untuk yang 3 fasa, ada label gitu ya. Tapi yang itu bisa di-case nanti bisa di tempat yang lain. Seperti apa? Jadi tentu saja bisa karena untuk motor 1 fasa pun sebetulnya bisa karena proteksi relay 3 fasa ini kan sebetulnya menggunakan interposing relay sebetulnya. Nah kalau cuma 1 fasa ya berarti hanya 1 relay saja gitu. Jadi tergantung pengguna, makanya tadi kami sempat mention bisa digunakan di seluruh jalur kelistrikan yang ada gitu. Nggak pakai pantun Pak Irfan? Oh iya, biasa pakai pantun Pak. Oke, selesai Pak. Baik, silakan YouTube Pak. Baik, terima kasih Dewan Juri atas tanggapan dan pertanyaannya, dan terima kasih juga para hadirin sekalian. Saya mentionkan kembali bahwa inovasi kami yang dibawakan oleh Momailona ini memiliki manfaat yang sangat besar, tidak hanya di PT VI maupun bisa di perusahaan lain, karena bisa diaplikasikan di seluruh jalur kelistrikan dan bisa dimodifikasikan sesuai dengan peralatan portable yang dimiliki oleh pabrik tersebut. Gitu. Jadi jika ingin meniru atau mengembangkan dari inovasi kami, silakan hubungi tim Mailona. Kami tutup. Sekian dan terima kasih. Vale Indonesia, Save future, save future. Vale Indonesia, Sila ke mata.